jahat. Ini adalah korban yang jadi kalau pesugihan itu selalu ada korban ya. Tumbal ya, tumbal. Itu memang ada seperti dan bukan memang ada, memang Harus. rules-nya pesugihan Iya, dan seperti tumbal. perjanjian gitu kan ya. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dibayar. Saya melihat Rizka sangat mencintai suami yang sekarang walaupun sering kasar kepadanya. Ternyata selama ini mertuanya menyimpan sebuah dendam yang sangat besar pada Rizka. Dia nggak nyangka juga sih ya. Terus kenapa harus Tunggu, nyalahin? Ibu Sinta nggak nyangka kan suami anak kamu pertama meninggal gara-gara persugihan. Nggak nyangka. Tapi ini pesugihan untuk tokonya juga ya, toko anak ibu yang sekarang dikelola sama Rizka ini. Ya saya pikir supaya lebih maju lagi tokonya. Terus kenapa malah jadi nyalahin? Berarti kan suami aku meninggal bukan karena aku, bukan kesalahan ibu sendiri. Jadi ibu jadi masuk akal nih kenapa menjodohkan ke anak sepupunya, karena supaya tokonya tetap bisa dikuasain. Iya. Ya halnya seperti itu. Dia udah berkorban banyak mungkin ya. Iya. Pernah datang ke toko ibu? Melakukan apa? Waktu dia datang ke toko, dia sering sama Apa? suaminya emak, sama ibunya. Sama Bu Rizka? Bukan sama Sama Mas Paijo ini? dia. Mana buktinya? Mana buktinya coba? Waktu itu Ini tante saya, kamu jangan ngomong begitu. Waktu itu? Kamu jangan ngomong gitu ya. Kamu bagus-bagus bicaranya. dia berduaan bermesraan depan toko. Kamu kerja tempat saya, baik-baik dong ngomongnya. juga. Kamu saya bantu, keluarga kamu saya bantu. Lagian nggak mungkin juga. Jangan fitnah begitu dong. Udah. Udah kita selesain baik-baik. Kalau emang nggak merasa seperti itu, kita bicarain baik-baik. Nggak perlu marah, nggak perlu ngotot. Beneran ini bukan fitnah ya? Kamu dibantu juga. Ngomongnya kayak gitu. Saya melihat ada sosok yang hadir di sini. Makhluk astral. Ini omongan Michael ini bener atau fitnah sebenarnya, Roy? Apa? Omongan dia bener atau fitnah? Beneran. Bener. Mesraan. Ini Udah tante mas, sama keponakan. kamu udah nggak bisa ngelak. Kok bisa begitu sih kamu Ada, ngomong kamu seperti ngapain itu? percaya Ya buktinya omongan Mas dia? Roy, kiosnya udah Ngapain kamu ngomong. percaya omongan dia? Kamu percaya dia apa percaya aku? Apa aku lebih percaya dia. Oh, jadi kamu percaya dia daripada Dia aku? udah lama kerja sama aku. Terus aku ini suami kamu, tahu nggak? Kalau kamu merasa kamu itu suami aku, harusnya kamu nggak kasar sama aku. Ini sama tantenya sebenarnya ada hubungan apa? Kamu ngelihat perusahaan sama tantenya ini? Bener. Betul. Di mana kapan? Jangan suka fitnah. Kamu jangan fitnah ya. Enggak, saya bener. Kamu jangan fitnah, saya bilang kamu Nih, jangan fitnah. Saya mau tanya nih ya, satu hal Mana nih ya. mungkin dia kan sepupu yang baik Baik. buat saya. Bu, izinkan saya bicara. Ada yang pernah lempar tanah kuburan ya? Di toko. Kau pernah ngelihat nggak ada yang lempar tanah kuburan ke toko? Iya, betul. Siapa orangnya? Oke. Ini keluarga gendeng sebenarnya. Kapan kamu melihatnya? Waktu itu sampai ibu kan bayar saya. Tuh, dia bilang, tapi ibu kan. Misterinya udah mulai terbuka satu persatu sebenarnya. Dan ada makhluk gaib yang hadir di sini. Saya merasakan berkeliling-keliling di atas kepalanya si ibu. Ini sosok makhluk Sinta, ibu Sinta. Ini sosok semacam perempuan tapi kayak bulunya banyak gitu loh. Ini kenapa kamu gambar sosok ini, Roy? Karena saya melihatnya. Dia pakai tanah kuburan untuk lempar ke tokonya. Udah banyak bukti yang kita dapatkan kan? Iya. Tapi ibu Sintanya tidak terlihat sebagai penjahat atau pelaku mistis. Tapi justru dia kamuflase, kayak bermanipulasi mukanya. Apakah betul Ibu Sinta? Jawab ya atau tidak saja. Iya.
Bu, jadi ibu tuh sebenarnya pacaran sama suaminya Rizka. Suaminya menantu ibu. Tidak. Mantan menantu ibu. Betul atau enggak? Saya nggak nanya ke Mas Paijo. Saya tanya ke Ibu Sinta. Sebenarnya tidak. Saya pikir dia hanya fitnah saja. Oke, jadi enggak ya? Enggak. Ibu nggak langsung menjawab. Kalau tidak, pasti langsung menjawab tidak. Oke, baik. Berarti sebenarnya Ibu Sinta punya hubungan dengan Paijo. Terus waktu anak ibu yang menjadi tumbal dari pesugihan yang ibu lakukan meninggal, ibu menyalahkan menantu ibu. Dan Iya. ibu menjodohkan dengan pacar ibu supaya ibu bisa tetap menguasai toko dan melalui pacar ibu, ibu bisa terus menjalankan hubungan dan mendapatkan keuntungan dari toko itu. Betul? Iya atau tidak? Iya. Tidak ya. Tidak. Oke. Tidak ya. Itu nanya loh. Tidak ya. Mas Paijo, apa yang saya katakan benar atau enggak? Tidak. Salah ya? Salah. Berarti emang kamu nggak pernah ada hubungan apa-apa dengan Ibu Sinta? Enggak dong. Emang cinta dengan Rizka? Pasti cinta. Oke. Cinta tapi suka melakukan KDRT? Itu Saya karena baru dengar itu. Itu bentuk cinta mungkin ya. Oke. Salah satu bentuk. Mas Michael, apa yang Mas Michael ungkapin semuanya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Iya bisa. Semuanya jujur? Iya jujur. Saya jujur apa adanya. Ya saya udah capek. Sudah capek kenapa? Iya nahan rahasia ini. Oh selama ini kamu disuruh diam jangan cerita-cerita gitu? Iya. Oke. jangan-jangan kalian yang ada hubungan. Kerjanya udah berapa lama di Apa ini tempatnya bukannya itu? fitnah kamu? 1,5 tahun. Oke. Bukannya fitnah ini semua? Enggak ya, saya bisa. Oke, saya mau tanya Roy, gimana pendapat kamu? Apanya? Apa benar yang dikatakan bahwa sebenarnya mereka ini pacaran menggunakan alibi, menyalahkan seolah dia yang membuat anaknya meninggal? Iya, betul. Yang saya mau tahu, kenapa dia melakukan ini? Ada alibi di sana. Oke, Saya ngerasain dendam kesumat. dendam. Dendam. Dendam sama siapa, Roy? Anaknya meninggal. Harusnya dendamnya ke dukunnya itu ya. Tapi kan meninggal Tahu karena kan, dia anaknya meninggal. meninggal kan, tragis. Iya. Terus dia dendam. Sehingga dia melakukan ini semuanya. Tampilan luar tidak terlihat seperti orang jahat, Ibu Sinta. Tetapi di dalamnya seperti kayak banyak duri-duri tajam di hatinya dia. Iya, karena kematian anak saya. Karena kematian anaknya. Sebenarnya kematian anak kamu tidak ada hubungannya dengan Rizka loh. Itu karena akibat kamu melakukan pesugihan itu. Dan ada konflik lain yang terjadi. Yang ada di pikiran saya karena kematian anak saya sehingga saya marah dengan. Saya tidak tahu kalau akhirnya menyebabkan kematian anak saya karena cara saya. Terus Oke. kenapa ngelampiasinnya ke Rizka ya? Oke. Oke. Ya udah, kalau begitu Rizka, sebenarnya semua keputusan di tangan kamu. Baik. Kau mau meneruskan pernikahan ini atau tidak, perjodohan ini atau tidak, yang jelas kamu udah tahu ibu mertua kamu kenapa menyalahkan kamu. Lalu kamu udah tahu sebenarnya siapa suami kamu dan kenapa dia melakukan kekerasan. Iya. Yang harus dipikirin sebenarnya adalah Michael, jangan sampai dia terancam oleh Paijo. Baik. Oke? Dengan demikian kasus ini saya tutup. Terima kasih. Ibu mudah-mudahan bisa berhenti melakukan pesugihan ya Bu. Jangan sampai ada tumbal lagi. Oke? Ya, terima kasih semuanya belum meninggalkan studio. Selamat malam. Menyimpan sebuah rasa dendam hanya akan membuat hidup kita dihantui oleh kesengsaraan.
Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Endang dan Rizka. Endang baru mengetahui fakta bahwa anaknya bukanlah pelakor, tapi dia menjadi korban hal mistis yang digunakan oleh pacarnya yang merupakan suami orang. Sementara Rizka di pernikahannya yang kedua ini ternyata baru menemukan fakta bahwa sang suami yang sering melakukan KDRT sebenarnya ada motif tersembunyi menginginkan sesuatu, dan mertuanya yang menjodohkan Rizka ternyata juga memiliki motif lain. Nah, gimana tanggapan kamu, Roy? Sangat rumit sekali. Iya. Benar-benar rumit. Yang Rizka ini yang agak ini ya, maksudnya saya nggak nyangka gitu, agak yang Rizka Propaganda gitu ya. iya sengaja menyalahkan menantunya Iya. supaya dia ikutin apa kemauan dia, Iya. ya apa kemauan si mertuanya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Endang dan Rizka. Endang yang Endang yang tadi anaknya Yang ribut sampai pelakor. Iya, Endang sih sebenarnya bersyukur ya. Saya ngerasa dia udah datang kemari, kemudian terungkap lebih cepat dibanding dia udah merit, ketahuan kayak gitu, hancur lah muka dia. Iya, dia sampai ngelawan ibu Endang loh. Iya. Anaknya dan- itu sampai anaknya sampai bawa jimat lagi. ya. Udah punya istri. Dan Rizka kasihan. Itu aja sih. Dia udah- lebih ke ngebatin jiwanya yang rusak ya. Iya. Sampai saya tanya bolak-balik. Kamu nggak apa-apa atau kamu seperti apa dan segala macam. Tekanan mental itu yang membuat dia jadi susah ngomong. Betul ya. Betul. Kamu ada komentar gak, Nov, mengenai Endang atau Rizka? Kalau Ibu Endang sih, aduh, aku bahagia banget ya endingnya. Terus kalau Rizka sih, aku takutnya dia balik ke rumah malah makin dalam. Kayaknya dia udah ini banget, tekanan mentalnya udah parah banget. Makanya sebenarnya Agak dia nih sulit tuh harus buat- melakukan sesuatu sih, karena tadi kita lihat juga ngomongnya kebanyakan dia. Iya betul, agak sulit kayaknya. Iya. Iya. Kalau Rizka ya agak sulit Iya. buat ini ya. Kalau Ibu Endang mungkin dia lebih gampang. Udah dapat happy ending soalnya happy ya. ending. Dia tahu fakta sekarang anaknya udah kembali ke rumah. Mudah-mudahan Ibu Endang dan Rizka, terutama Rizka ya, Iya, betul. bisa bahagia setelah malam hari ini. Amin. Novi Rizky, terima kasih banyak sudah hadir di Iya. Menembus Mata Batin ya. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana karir Amin. dan jodohnya. Ya. Jodoh. Rizky. Iya katanya Roy di Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. 2021 nikah, semoga amin. Mudah-mudahan. Pemirsa, ilmu hitam bukanlah sesuatu yang dapat membantu kita dalam menjalani hidup. Namun ilmu tersebut justru hanya akan menghilangkan sumber kebahagiaan kita yang ada dalam hidup ini. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.